Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuraini dengan NIM 210304029. Saya akan mereview sebuah jurnal untuk penugasan filsafat bisnis dengan Bapak Heri. Jadi judul jurnalnya yaitu Dynamic Capability Pesantren Entrepreneur. Jadi inti dari pembahasannya yaitu kita akan membahas tentang kaitannya kapabilitas dinamis dengan bagaimana cara mewujudkan dan mengembangkan kewirausahaan berbasis pesantren. Kapabilitas dinamis sendiri merupakan sebuah cara berpikir yang sifatnya ingin maju atau berkembang. Dan di sini topik kita yaitu pesantren. Salah satu bentuk kapabilitasnya yaitu terletak pada inovasi dari si pihak pesantrennya itu sendiri. Dari yang awalnya murni pesantren, sekarang mulai bermunculan tuh pesantren trainer. Mungkin banyak dari kita yang belum kenal apa sih itu pesantren trainer. Jadi pesantren trainer merupakan suatu bentuk pesantren yang dimana para santrinya dilibatkan langsung dalam bisnis. Misalnya kayak menjadi suatu karyawan atau menjadi suatu SDM di suatu bisnis. Pokok bahasannya yaitu faktor penyebab kapabilitas dinamis ini sendiri bagi lingkungan pesantren, yaitu karena banyaknya isu miring tentang dunia pesantren, lulusan pesantren yang dianggap mengerti agama saja atau terlalu religius, kolot, lingkup kerja sedikit, dan persepsi buruk lainnya. Nah, dengan hal inilah yang menyebabkan beberapa pesantren mengubah orientasi, visi, misi, dan target pendidikannya menjadi pesantrenpreneur yang bukan hanya fokus pada keagamaan saja tetapi juga mengarah pada pembangunan ekonomi dan kewirausahaan. Jadi bisa menjadi suatu bekal bagi si siswa tersebut untuk melakukan bisnis. Dan sebagai motivasi kita harus berkaca pada sejarah Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau juga meskipun sebagai nabi dan rasul, beliau juga mengemban tugas sebagai pengusaha atau pebisnis di luar negeri, sehingga kita bisa meneladani cara beliau dalam berbisnis. Contoh pesantrenpreneur yang ada di Indonesia sebagai contoh diantaranya adalah pesantren Bumi Al-Quran Jombang, Mukmin Mandiri Surabaya, dan juga Sunan Derajat Lamongan. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum saya sebutkan, tetapi kita hanya fokus untuk yang ada di Jawa Timur saja. Sementara untuk Sunan Derajat Lamongan, pesantren ini merupakan salah satu bentuk pesantren wirausaha yang melibatkan santrinya dalam mengembangkan sektor produksi air mineral, garam meja, pupuk untuk pertanian, dan lain-lain. Dan pengasuhnya sendiri atau pemimpinnya adalah Kiai Haji Abdul Ghafur. Yang selanjutnya kita akan membahas pesantren Mukmin Mandiri. Menurut pemimpin pesantren Mukmin Mandiri sendiri, sebuah pesantren harus mampu merespon perubahan dan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dinamis, berpikir strategis, dan dapat bekerja cepat, serta tentunya memegang kendali. Prinsip jati diri sebagai mukmin yang melatar belakangi pesantren yaitu mengutamakan kemaslahatan umat, jujur, dan terbuka. Nah, menariknya di sini, inovasinya bukan hanya terletak pada sistem pendidikannya saja, tetapi juga produk yang mereka hasilkan. Mereka menghasilkan produk kopi dengan sebutan 4-in-1, kopi, gula, susu, plus